Oke teman-teman, jadi ini aku akan mereview sebuah reel, yaitu Zoro Brave guys. Tuh, kelihatan guys. Nah tuh Zoro Brave. Ya, aku akan mereview ini bagaimana setelah 1 tahun pemakaian guys. Dan di sini bukan cuma Zoro Brave ya yang kayak gini. Zoro yang kelasnya sama dengan harga ini, yaitu di harga pokoknya ya 200.000 ke bawah lah. Apa? Karena semua LBC khususnya dari Zoro yang di kelas harga-harga 200.000 ke bawah itu spare partnya sama aja guys. Oke, yang pertama ini kita mau bahas dari segi gulungan ya. Kalau di sini saya rasa itu gulungannya masih sangat smooth guys. Walaupun setelah 1 tahun pemakaian, tapi ada punya forma dari gulungannya itu masih sangat bagus guys. Bentar ya, saya pindahin dulu kali PE nya nih. Oke, jadi ini PE nya sudah saya pisahkan ya dari reelnya. Ini adalah hasil putaran dari reel BC Zoro Brave setelah 1 tahun pemakaian guys. Dan masih lumayan smooth, tapi mungkin minusnya ya, coba kalian dengar. Nah itu, nah minusnya itu doang guys, karena dia ada sedikit suara-suara berisik gitu ya. Ya wajar sih, karena ini reel BC harga yang lumayan terjangkau, jadi sepadan lah dengan kualitas yang kita dapat guys dengan harga segitu. Karena ini waktu saya beli itu harganya kalau nggak salah 195.000 ya. Ya 195.000. Dan ini kalau dari gulungannya jujur ini masih enak guys. Masih lumayan ringan ya. Karena ini reel BC-nya rasio 6. Dan kalau kalian tanya ini cocok gak untuk pemula, ya tentunya ini cocok banget guys. Asli ini cocok banget untuk teman-teman yang mau belajar gunakan reel BC, ini cukup saya rekomendasikan guys. Oke, selanjutnya untuk lemparan. Nah, di sini yang buat saya secara itu agak kaget ya. Karena di sini lemparannya dari awal saya beli hingga 1 tahun pemakaian itu nggak ada yang berubah guys. Justru saya rasa kayak makin gacor gitu ya. Setelah 1 tahun pemakaian bukannya malah jarak lemparannya makin pendek, saya rasa makin panjang gitu. Nah, semenjak saya ukur ini bisa sampai 3 warna PE, karena yang saya gunakan tadi multicolor ya guys. Dan ini jujur enak banget gitu. Walaupun dengan harga segitu, tapi kita bisa dapat kualitas yang udah lumayan lah. Dan dari segi tampilan ya, karena kalau tampilan mau reel mahal apapun ya tergantung perawatan gitu juga ya kan. Sini udah ada yang beberapa lecet-lecet. Ini contohnya nih. Nah, ini yang itu tuh. Nah, ada tulisan yang hilang guys. Di sini harusnya ini ada tulisan nih. Yang di bawah sini harusnya ada tulisan tadi. Gak tahu tulisannya apa, saya lupa, kayaknya ball bearingnya kalau nggak salah ada. Kalau kalian tanya reel BC murah ini kuat nggak kalau buat ngangkat ikan-ikan gabus yang size 1 kilo, 2 kilo gitu, bahkan 3 kilo, menurut saya ini masih kuat guys ya. Dari dragnya itu cukup kuat. Mungkin dragnya ini bisa sampai 4 kilo atau enggak 3 kilo teman-teman. Ini saya sudah kasih maksimal dan ini keras banget. Waktu awal saya beli ini masih ada drag clickernya, tapi karena dulu saya, bahkan sampai sekarang sih, sering habis trip, habis mancing gitu, pasti saya bongkar teman-teman. Tiap 3 kali trip itu saya bongkar untuk bersihin gear-gear yang ada di dalam sini teman-teman. Tapi di sini ada sedikit problem teman-teman. Saat saya mau melempar, terkadang pas saya pijit nih, sudah tekan tumblernya, nah pas lempar kan ini jari lepas nih. Kadang ini yang tangkat sendiri guys, ini tuh ya, tiba-tiba ketutup dan masih bisa berputar, tapi entah kenapa ini juga ikut berputar handle-nya. Saya nggak tahu berputarnya ke depan atau ke belakang, yang pasti kadang pas lempar kan, nah ininya ternaik sendiri. Nah ininya ternaik sendiri, spoolnya masih berputar, dan juga handle-nya juga tapi ikut berputar gitu guys. Dan dia tuh menimbulkan suara yang nggak enak lah untuk didengar. Nah karena hal itu
gearnya itu bisa cepat aus teman-teman. Di sini gearnya itu udah saya ganti ya dengan reel BC dari Zen Musi. Itu pinionnya saya ganti dengan reel Kaizen Musi. Jadi ini spare part yang ada di dalamnya ini nggak 100% original punya Zoro guys, karena yang pinion aslinya udah aus, jadi saya ganti teman-teman. Ini juga spoolnya itu masih oke, walaupun ini kayak ada bekarat-bekarat dikit gitu sih, tapi ya saya poles oli udah hilang. Ini kalau kalian lihat ada kayak warna kuning-kuning itu saya polisi dengan oli guys. Dan untuk spare part dalamnya, nah minusnya itu di salah satu bearingnya yang terletak di sini itu tidak menggunakan seal ball bearing guys. Jadi rentan kalau kita habis strip itu, menurut saya itu wajib kalau kena air ya, wajib untuk kita bersihkan teman-teman agar terhindar dari karat dan ininya nggak terlalu seret. Itu juga dengan yang ada di dalam tensionnya ini gitu. Di sini juga ada satu buah bearing, karena ini juga nggak menggunakan yang namanya seal ball bearing teman-teman. Jadi kalau kena air gitu kan ya harus kita bersihkan. Dan ya itu aja sih untuk review setelah pemakaian selama 1 tahun teman-teman. Oke lah guys, jadi sampai situ aja untuk video review kali ini. Maaf kalau ada yang kurang jelas, karena saya sebenarnya juga hafal gitu kan spare part dalamnya ya. Jadi kalau kalian merasa review saya kurang jelas ya mohon dimaafkan, karena saya memang bukan tukang review gitu kan. Saya cuma mau menjelaskan sama teman-teman bagaimana BC dari Zoro yang kelas di harga 200 ribuan ke bawah setelah 1 tahun pemakaian apakah worth it atau enggak. Dan ini menurut saya cukup worth it guys dengan harga segitu ya setelah 1 tahun pemakaian. Asalkan satu yang paling penting tuh rajin kalian rawat teman-teman, karena mau semahal apapun reelnya kalau kita nggak rajin rawat ya tetap bakalan rusak gitu kan. Dan ya oke lah guys, jadi sampai sini aja untuk review kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.